Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Hari ini kita akan membahas materi akuntansi kelas 12, lanjutan dari video sebelumnya, yaitu adalah tentang persamaan akuntansi. Jadi bagi adik-adik yang belum lihat video sebelumnya tentang persamaan akuntansi, silakan adik lihat dan jangan lupa di subscribe. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang laporan keuangan, di mana setelah kita melakukan yang namanya persamaan akuntansi, maka kita akan membuatkan yang namanya laporan keuangan. Jadi bagi adik-adik yang baru bergabung dengan Lisvika Channel, jangan lupa di subscribe dan di share dan di komen jika ada nanti pertanyaan yang ingin adik-adik tanyakan. Dan bagi adik-adik yang sudah setia dengan Lisvika Channel, jangan lupa bagikan link-link video yang ada di Lisvika Channel kepada teman-teman adik-adik agar mereka terbantu dalam pembelajaran online di rumah. Oke, di laporan keuangan ini kita fokus hanya 3 laporan keuangan. Mungkin ada yang bertanya, kok 3 Kak? Karena di persamaan akuntansi ini kita hanya fokus ke 3 laporan ini. Yang pertama laporannya adalah laporan laba rugi, lalu perubahan modal dan neraca. Nah, di sini yang berkaitan laporannya adalah antara laba rugi dan perubahan modal. Perubahan modal ini tidak bisa kita bikin laporannya kecuali kalau kita telah selesai laporan laba rugi. Jadi harus laba rugi yang kita kerjakan dulu, baru bisa kita mengerjakan yang namanya perubahan modal. Karena di perubahan modal kita butuh laba atau ruginya suatu perusahaan. Nah, yang pertama kita lihat saja dulu untuk format laba atau rugi. Nah, kenapa kakak di sini mengajarkan format laba rugi? Karena nanti di sekolah itu latihannya kalian disuruh membuat yang namanya laporan keuangan, tapi di soal nanti kalian hanya mengerjakan bagaimana cara menghitung atau hasil akhir dari laba rugi itu sendiri. Nanti kalian kakak kasih cara-cara cepat untuk mengingat bagaimana perhitungan laporan keuangan ini. Oke, yang pertama kita lihat dulu untuk format dari laporan laba rugi ini. Misal di sini kita bikin nama perusahaannya dulu, karena untuk setiap laporan itu harus ada nama perusahaannya, jenis laporannya apa, itu periodenya periode kapan gitu. Berarti kita bikin di sini adalah nama perusahaannya. Misalnya kakak bikin nama perusahaannya adalah Salon Cantik. Oke, Salon Cantik. Lalu di sini kita akan membahas yang namanya laporan laba rugi. Kita bikinkan di sini laporan laba rugi. Nah, untuk format itu tidak boleh kita pendek-pendek. Misalnya laba L per R itu nggak boleh ya, karena kita harus bikin yang panjangnya. Lalu periodenya ini adalah periode Desember ya. Periode Desember tahun kapan? Karena untuk laporan ini kita bikinnya per tahun. Misalnya Desember tahun berapa? Tahun 2019 misalnya. Itu dia. Berarti di sini ada nama perusahaan, ada jenis laporannya dan periode dilaporkannya kapan. Itu dia ya. Lalu apa saja isian dari laporan laba rugi ini? Isian laporan laba rugi ini dia cukup sederhana, tapi bagiannya yang banyak. Yang pertama itu dia ada namanya adalah pendapatan. Oke, isian laporan laba rugi ini hanya ada 2, pendapatan dan beban. Namun jenis pendapatan dan beban ini banyak. Oke, ada pendapatan. Nah, di sini misal di perusahaan Salon Cantik ini atau Salon Cantik ini pendapatannya ada namanya pendapatan jasa misalnya. Ada pendapatan jasa, lalu ada pendapatan bunga. Pendapatan bunga. Oke, ini dia ada nilainya sesuai berapa yang kita beli. Lalu kita jumlahkan ini. Berarti penjumlahan antara pendapatan jasa dan pendapatan bunga itu kita sebut dengan total pendapatan. Oke, total pendapatan. Oke, nah setelah kita jumlahkan berarti dapat kita total pendapatan penjumlahan ini. Oke, berarti dapat dia hasilnya. Oke, ini hasilnya. Lalu komponen yang kedua adalah beban. Oke, ada namanya beban. Nah, beban ini juga banyak jenisnya. Berarti bebannya itu yang pertama adalah misal kita bikin di sini adalah beban sewa, karena sisa Salon Cantik ini masih kontrak, berarti akan muncul namanya beban sewa. Lalu yang kedua ada beban gaji.
Lalu misalnya dia butuh iklan untuk memasarkan produknya, berarti ada beban iklan. Berarti ini kan juga punya nilai. Oke. Dan sama halnya dengan pendapatan, ini akan kita jumlahkan. Kita jumlahkan dapat dia yang namanya total beban. Total beban. Oke, total bebannya di sini ya Kak bikin. Dan untuk total pendapatannya Kakak pindahkan dia biar sejajar dengan total beban. Oke, berarti kita udah dapat yang namanya total pendapatan, udah dapat total beban. Nah, di sini akan kita selisihkan atau kita kurangi. Berarti kita kurangi di sini total pendapatan dan total beban. Berarti dapat hasilnya. Apakah nanti hasilnya laba atau rugi? Ini dia. Oke, nah bagaimana cara kita menentukan sebuah perusahaan itu laba atau rugi? Kalau tengokkan aja di atas ini ya. Berarti kapan dia berlaba? Oke, laba itu akan diperolehnya jika pendapatannya besar daripada beban. Kalau rugi artinya pendapatannya kecil daripada beban. Ini dia untuk mengetahui dia laba atau rugi. Oke, berarti kalau nilai yang pendapatannya ini besar daripada bebannya pasti dia rugi. Nah, di laporan nanti apakah kita bikin laba atau rugi juga kah? Enggak, kita bikinnya misalnya kalau dia keadaan rugi, bikin di sini rugi. Kalau dia laba, bikin laba. Itu dia untuk menentukan laba dan ruginya sebuah usaha. Oke, nanti di part hitungan soal kalau muncul dalam soal, adik-adik tidak perlu menggunakan format ini supaya mendapatkan yang namanya hasil dari laba atau rugi suatu perusahaan. Cukup adik gunakan saja rumusnya, misalnya kita mau menghitung laba atau rugi. Berarti laba atau rugi itu rumusnya adalah total pendapatan kita kurangkan saja dengan total beban. Pendapatan kita kurangkan dengan total beban. Pasti nanti akan dapat yang namanya laba atau rugi dari suatu perusahaan. Oke, ini dia ya. Laba atau ruginya. Berarti ini rumus cepatnya tanpa harus menggunakan format ini. Oke. Lanjut, kita yang kedua adalah untuk laporan perubahan modal. Nah, di sini kan Kakak bilang tadi laporan perubahan modal dan laba rugi ini dia saling berkaitan. Harus laba rugi yang dicari dulu, baru kita dapatkan hasil dari perubahan modal. Oke, kita cek seperti apa bentuk dari laporan perubahan modal ini. Laporan perubahan modal ini kita sebut juga dengan laporan ekuitas ya, perubahan modal. Oke, nah apa yang berhubungan dia dengan laporan laba rugi? Oke, formatnya sama ya. Di sini adik-adik dituntut untuk membuat yang namanya judul usaha, jenis laporannya apa. Oke, kembali lagi kita sampaikan di sini dia adalah salon cantik. Oke, di sini laporan ekuitas. Laporan ekuitas. Ekuitas tadi kan kata kakak sama dengan laporan perubahan modal. Nah, kalau periodenya sama ya, periode Desember 2019. Nah, di sini yang akan kakak buatkan formatnya di sini karena dia berhubungan dengan modal, pasti ada namanya yang namanya modal awal. Oke, ada modal awal, nilainya nanti ditentukan di soal berapa. Lalu di sini akan terjadi yang namanya penambahan modal. Nah, penambahan modal ini akan kita peroleh dari namanya adalah laba dengan selisih prive. Oke, laba atau rugi di sini ya. Berarti kan butuh kita dari laporan laba rugi tadi. Lalu prive ini adalah pengambilan pribadi. Nah, kita kurangkan di sini dapat dia yang namanya penambahan modal. Penambahan modal. Berapa nilai penambahan modalnya nanti setelah kita selisih? Oke, di sini kita sudah dapatkan namanya modal awal, lalu penambahan modal. Penambahan modal ini kita dapatkan dari selisih antara laba dikurang dengan prive. Nah, setelah dapat kita modal awal, dapat kita penambahan modal, dan jika penambahan modal ini ditambahkan dengan modal awal, oke, ini kita jumlahkan dia, maka dapat dia di sini yang namanya modal akhir. Modal akhir. Dapat dia namanya modal akhir. Jadi
Udah pasti bisa Dede pahami bahwa laporan ekuitas itu dia hanya membahas tentang laporan tentang modalnya saja. Berarti bagaimana untuk perhitungan soalnya tanpa adik-adik harus membuat formatnya. Jadi di sini kan yang berhubungan ada modal awal, ada yang namanya modal akhir. Nah, bagaimana untuk menghitung modal awal? Nah, di sini bisa kita hitung adalah modal awal itu sama dengan modal akhir kurang laba ditambah dengan dengan pribadi. Nah, bagaimana kalau menghitung modal akhir? Nah, modal akhir berarti kan di sini kita akan mencari yang namanya modal awal tambah laba kita kurang dengan private. Berarti bisa di sini ya. Berarti kalau modal awal itu selalu menambah laba, modal akhir selalu mengurangi yang namanya laba. Jadi kalau perhitungan di soal ada itu gunakan yang modal awal modal akhir ini saja tanpa harus membuatkan formatnya untuk mendapatkan hasil. Oke, masuk kita ke laporan yang ketiga, itu adalah laporan neraca. Nah, laporan neraca ini sekarang dia berubah nama menjadi laporan posisi keuangan. Nah, sama seperti halnya yang tadi kita bikinkan di sini adalah saldo cantik yang nama perusahaannya adalah saldo cantik. Berarti namanya laporannya adalah neraca. Lalu periodenya sama, periode Desember 2019 tadi periode Desember 2019. Nah, di sini kalau untuk neraca ini dia berbentuk kolom. Oke. Berarti untuk kolom sebelah kiri itu isinya adalah harta. Ya, harta. Untuk sebelah kanan itu isinya adalah utang dan modal. Nanti ini ada utang, di sininya ada modal. Oke, ini modal. Nah, di sini yang untuk harta ini kan ada di awal penjelasannya kita kelompokkan yang namanya harta lancar. Nah, apa saja bagian dari harta lancar ini? Misal ada kas, ada piutang, ada perungkapan. Oke, jadi ini semua kita jumlahkan dapat dia yang namanya total dari harta lancar. Total harta lancar. Oke, berarti kita lanjut ke harta tetap. Berarti harta lancar udah dapat totalnya, sekarang harta tetap. Nah, harta tetap itu misalnya di jasa salon cantik ini misalnya ada dia perawatannya. Kalau dia punya mobil untuk kegiatan usahanya, berarti ini tetap kita jumlahkan. Berarti dapat di sini adalah total dari harta tetap, total harta tetap. Nah, dan kita jumlahkan harta tetap, harta lancar dan harta tetap ini kita jumlahkan dapat dia yang namanya harta tadi. Dapat dia yang namanya harta. Lalu yang untuk si modal ini berarti dia ada yang utang berarti dia di sini ada utang jangka panjang, ada yang namanya utang jangka pendek. Ini langsung dijumlahkan saja. Oke, dapat di sini adalah total utang. Oke, kalau modal ini dia satu ya, modal ini berapa nanti misalnya di sini adalah modal Amir yang pemilik usahanya itu namanya adalah Amir. Berarti modal Amir. Oke, nanti dampak di sini hasilnya adalah total utang ditambah modal itu berapa? Oke, berarti untuk mencari utang tambah modal ini adalah total utang modal, berarti kan total utangnya berapa, modalnya berapa, itu yang diterjemahkan, makanya dapat hasil utang dan modal. Nah, syaratnya apa di sini? Syaratnya di sini adalah harta harus sama jumlah hasilnya dengan utang ditambah modal. Berarti nanti di sini kalau hartanya di sini 40, berarti utang dan modalnya penjumlahan utang dan modalnya juga harus 40. Itu dia. Jadi ini
konsep sebenarnya dari neraca adalah harta sebenarnya utama ada di persamaan umum akuntansi. Dan inilah laporan keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan jasa. Jadi bagi adik-adik yang kira-kira ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan bagi adik yang baru bergabung dengan Rizvika Channel jangan lupa di subscribe dan di share video-video dari Rizvika Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.